Oke, jumpa lagi di PS Arena Channel. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang ingin menambah info tentang seputar PS. Video kali ini adalah cara mengganti harddisk internal PS3 tanpa install ulang firmware dan tanpa hapus game yang di internal. Nah, jadi sebenarnya video ini sudah pernah saya buat setahun yang lalu mungkin. Dan di video itu backsoundnya itu terlalu besar sehingga mungkin teman-teman kurang nyaman ya mendengarkannya. Jadi saya buat ulang video ini dengan mungkin tutorial yang mungkin lebih jelas ya. Oke, jadi ini adalah harddisk yang sudah saya siapkan untuk menggantikan internal dari PS3-nya. Ini 160 GB. Dan jika teman-teman harddisknya itu yang disiapkan itu ada file gamenya, sebaiknya di backup dulu karena nanti akan terformat dengan sistem PS3 yang internalnya. Jadi game-game yang ada di internal itu akan keluar atau di backup ke harddisk eksternal ini. Oke, di sini kita perlu HDD casing ya, HDD casing 2,5 in ukurannya. Teman-teman bisa dapatkan di marketplace. Jadi harddisk yang 160 GB ini nanti kita format FAT32 agar terbaca di PS3-nya. Di dalam internal PS3-nya itu 80 GB ya teman-teman. Jadi nanti akan saya gantikan ke 160 GB. Jadi kalau mau mengganti harddisk seperti ini teman-teman harus yang lebih besar. Misalkan internalnya 160, gantinya ya harus di atas 160 atau 160 lagi. Kalau gantinya turun ke 80 nanti nggak bisa. Kalau di dalam internalnya 500 GB kemudian ganti 160 GB ya nggak akan bisa. Jadi harus lebih besar atau sama. Oke, jangan lupa formatnya harus FAT32. Lalu game yang misalkan ada gamenya backup dulu ya. Dan jangan lupa cek dulu kesehatan Sentinel harddisk ini ya. Harddisk yang mau disiapkan ini ya harus 100% kesehatannya. Untuk cara cek kesehatan Sentinel nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang akan saya pasang ya. Dan ini saya menggunakan casing yang lain yang sudah saya punya, bukan yang casing yang tadi pertama saya perlihatkan. Itu masih baru, jadi saya pakai casing yang lama. Nah, ini udah USB 3, kalau yang tadi USB 2 ya casingnya. Saya sambungkan dulu. Untuk slotnya, slot manapun bisa ya. Oke, dan mungkin ada yang belum tahu, ini harddisk PS3 sama dengan harddisk laptop. Jadi kalau teman-teman punya laptop bekas bisa menggunakan harddisk laptop juga. Yang penting Sentinelnya 100%. Tapi bukan HDD PC ya. Kalau HDD PC besar. Nah, sekarang PS3-nya sudah saya nyalakan. Dan jangan lupa sambungan juga USB stick-nya. Stick PS3-nya ya. Dan sekedar info juga, cara ini bisa digunakan di PS3 sistem CFV maupun hand. Dan misal juga di semua jenis model PS3, mau itu Fat, Slim atau Super Slim. Oke, sudah nyala ya. Kemudian langsung kita cek ke layar PS3-nya. Oke, dan sudah di menu PS3. Dan ini sudah terhubung ya, USB sudah terdeteksi. USB harddisk eksternal tadi. Dan sekedar info, ini internalnya adalah 80 GB. Bisa teman-teman cek di sistem setting. Kemudian ke sistem information. Ya, ini 80 GB internalnya. Dan harddisk penggantinya tadi 160 GB. Jadi yang penting di atas atau sama ya. Oke, dan di PS3 ini saya hanya mengisi satu game saja. Dan save datanya juga ada ya. Jadi game dan save data ini nanti tidak akan terhapus. Jadi ditransfer ke harddisk eksternal yang 160 tadi. Oke, langsung lanjut ke tutorialnya ya. Teman-teman di sini harus masuk ke menu debug setting. Nah, kalau PS3-nya CFV ada menu debug settingnya, langsung buka aja. Dan jika PS3-nya teman-teman itu hand, pernah saya buatkan tutorialnya, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, kemudian jika dalam menu debug settingnya ini tidak ada menu debug for HDD exchange utility. Nah, di sini tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada seperti ini, teman-teman harus switch debug menunya ya. Untuk PS3 CFV
tekan R1, L1 dan select. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan untuk PS3 Hand nanti saya sertakan di deskripsi ya cara munculkan menu debugnya dan cara switchnya, cara memindahkannya. Nah, sudah pindah ya ini ke menu checks ya, yang tadinya dex menu ke sekarang ke checks menu. Dan teman-teman cari, nah ini ya, debug for HDD exchange utility. Oke, sebelum memulai transfernya, jika ingin prosesnya lebih cepat, usahakan game yang di internal ini jangan banyak-banyak ya. Misalkan ada harddisk eksternal lain, punya eksternal lain, mending di backup dulu ke harddisk eksternal yang lain. Jadi nanti proses transfer sistem ini lebih cepat. Oke, jadi seperti itu aja. Kita enter ya, debug for HDD exchange utility-nya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita enter dan pilih yes. Nah, ini kita pilih yes lagi. Dan ini sini ada peringatan ya. Jadi tropinya nanti tidak akan ikut ya. Jadi tropinya tidak akan terkopi. Ya, dan prosesnya sekali lagi ya saya ingatkan, kalau misalkan punya harddisk eksternal lain, mending di backup dulu aja, game yang di internalnya dikosongin dulu. Nanti tinggal dibalikin, diisi ulang lagi. Karena prosesnya ini akan lama. Dan ini saya tadi ada satu game ya, itu sekitar 18 entah 19 GB ya game bolanya. Dan internalnya tadi itu 80 dan diganti ke 160. Dan ini prosesnya sekitar 1 jam 15 menit lah. Dan usahakan ketika transfer data seperti ini ya, ketika membackup seperti ini, harddisk eksternalnya itu jangan sampai kesenggol ya, atau mungkin kecabut, apalagi kecabut ya, kesenggol aja jangan ya. Atau usahakan jangan sampai mati lampunya, mati listrik. Oke, dan ini sudah selesai ya, sudah komplit. Kemudian teman-teman tinggal enter saja. Ya, seperti ini, nanti tinggal di enter saja. Sambungkan sticknya ya. Setelah di enter nanti PS3-nya akan mati. Nah, setelah PS3-nya mati, teman-teman tinggal ganti harddisknya ya. Harddisk eksternal ini 160 GB ini kita lepas. Kita cabut juga, jangan lupa ya, kabel powernya sudah mati. Dan ini sebelumnya saya sudah lepas ya, kayak apa penutup harddisk casing harddisknya ya. Nah, ini adalah 80 GB. Dan walaupun kelihatannya parah seperti ini, masih 100% ya sebenarnya ya 80 GB-nya. Oke, dan sekarang kita lanjut mengganti harddisknya ya, menukar harddisk dengan yang 160 GB tadi. Ya, sudah selesai. Ini sudah tombol standby merah ya. Sekarang tinggal kita nyalakan. Jangan lupa sambungkan USB sticknya. Ya, setelah PS3-nya menyala nanti akan diminta untuk rebuild database ya. Jadi kalau belum disambungkan sticknya, nanti teman-teman sambungkan dulu stick wirelessnya. Nanti disuruh enter rebuild database, nanti ikuti saja di enter. Dan seperti ini ya prosesnya. Oke, dan proses ganti harddisk ini sudah selesai teman-teman ya. Dan sekarang bisa kita lihat gamenya masih ada. Begitu juga dengan save datanya.
Jadi jika ada master leak, teman-teman jangan khawatir hilang dan masih bisa diload ya. Oke, kita lihat sekarang. Ya, ini sudah berubah ya. Tadi kan 80, sekarang 160 GB. Oke, dan jadi seperti itu ya tutorial cara ganti harddisk PS3 tanpa install firmware. Jadi tanpa hapus game juga. Dan ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video tips PS Arena selanjutnya.